Anda masih menyimak Ruang Publik Indonesia by KBR dengan tema bersuara lewat foto, dan kami juga masih berbincang mengenai persoalan hak dasar dalam menghargai sesama. Dan kami juga sedang membahas Love Bus, a Photography Exhibition bersama Wakil Koordinator Generasi Pintar Giani Budiningsi Istira dan juga produser Love Bus KBR Asrul Dwi dan Koalisi Rawat Hak Dasar Jonta Saragi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita di pagi ini, sudah tersambung lewat telepon ada Jimmy di Durensawit, silakan. Halo, selamat Ya, pagi. halo selamat pagi. Iya, silakan dengan Saya, pertanyaannya. ya, saya mau tanya aja nih Bu, ini sebenarnya seperti lomba fotonya ini kayak dilombain atau semacam pameran aja sih gitu kayak gitu. Dan sebenarnya pengen nanya juga sih gimana sih gitu kalau misalnya saya ini cowok normal gitu, gimana sih cara saya bisa berpikir positif mengenai trans perempuan ini gitu aja sih Bu sebenarnya. Oke, siap. Terima Ah, kasih. ya thank you ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sudah ditunggu lagi ya, nanti mungkin ada penelpon selanjutnya. Silakan bisa dijawab langsung dari Asrul kah? Silakan. Ini bukan lomba sih. Gimana nih? Kalau dari KBR kita sebelumnya ada workshop selama berapa bulan? 2 bulan waktu itu ya, kalau nggak salah. 2 bulan. Kemudian ini pameran ini hasil dari workshop itu, gitu sih. Kalau yang dari Genpin, Kalau dari Mbak Giani sendiri seperti apa, Mbak? Oke, kalau dari kita juga lebih ke workshop. Kita waktu itu ngadain open submission, terus kita menyeleksi gitu karya-karya foto yang memang bukan terbaik ya, tapi memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita tajamkan lagi lewat workshop dan kita pamerkan besok gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah sempat ngobrol juga di awal gitu ya. Tapi sebelumnya kita juga ingatkan kembali ke Pak Jimmy tadi penelpon ya, kalau yang mengikuti semua acara ini adalah hasil dari workshop itu sendiri. Nah, kita masuk ke informasi mengenai pameran fotografi yang diselenggarakan oleh Generasi Pintar dan KBR ini. Mbak Giani, Generasi Pintar ini kan kasih nama pamerannya itu adalah Skala Niskala a Photo Exhibition. Kalau KBR kasih namanya Love Bus a Photography Exhibition. Sebenarnya apa nih Mbak Skala Niskala a Photo Exhibition ini, dan kenapa ini digelar dengan mengangkat tema spesifik yaitu soal rawat hak dasar? Oke, jadi skala niskala ini sebetulnya adalah sebuah cerita ya, Kak. Dan kita ngambil dari serapan bahasa Bali, skala itu artinya terlihat, dan niskala itu paradoksnya, berarti tidak terlihat. Dan tadi sebenarnya udah disinggung juga sama Kak Jonta, sama Kak Asrul, kalau seringkali itu ketika kita mendengar atau kita mengetahui nih soal kisah mengenai sahabat kita dari komunitas rentan dan termarginalkan itu, yang kita lihat itu mereka itu berada di tengah ambiguitas gitu. Persepsinya tuh ambigu gitu. Di antara ada, tapi juga nggak ada gitu di masyarakat itu sendiri. Kenapa kita mengasumsikan seperti itu? Karena contohnya aja kayak mungkin kita tahu nih, beliau disabilitas, beliau dari masyarakat adat ini, beliau transpuan gitu, tetapi kita nggak sebenarnya mengenal gitu, kita nggak sebenarnya mengetahui ceritanya, kita nggak sebenarnya itu benar-benar masuk ke dalam perspektif mereka gitu. Yang kita dengar adalah apa yang kita lihat, baik itu di media atau apa yang sudah kita terima gitu ya dari ajaran-ajaran sebelumnya atau mungkin dari pemahaman kita. Tetapi juga bisa aja kondisinya itu kita tuh nggak kenal. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal nih kayak, ternyata kalau misalnya yang tidak bisa mendengar itu namanya tuli ya. Ternyata kalau misalnya ini namanya anak pekerja migran ya. Masih ada juga lapisan masyarakat yang seperti itu, tetapi mereka udah denger nih ceritanya ya dari media atau mungkin dari sekitarnya, tapi mereka belum kenal nih dengan identitasnya. Dan skala ini tuh tujuannya itu kita ingin agar cerita teman-teman komunitas dan komunitas yang rentan dan termarginalkan itu menjadi sesuatu yang utuh gitu, nggak lagi di tengah-tengah, nggak lagi antara ada dan tiada, tapi melihat mereka bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang utuh dan nyata di tengah kita gitu. Jadi kita ingin mengangkat eksistensi dan kisah mereka itu lewat fotografi dan lewat pameran ini, kurang lebih seperti itu, Kak.
Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada yang tersambung lagi dari Tangerang, ada Batia, silakan. Selamat Eh, pagi. Selamat, halo. ya, selamat pagi, silakan Batia dengan pertanyaannya. Oh ya, Kak. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya seberapa susah sih mengajak mungkin kaum yang queer ini atau mungkin termarginalkan ini untuk bersuara dan mungkin agar mengikuti pameran ini, seperti itu sih. Mungkin kesulitannya seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Asrul atau Jonta. Kalau untuk ke pameran, kalau hanya koridornya pameran ya pertanyaannya, sebenarnya sih nggak susah ya, karena aku ngelihat sih teman-teman cukup antusias gitu, dan nggak nyangka juga gitu. Kita pengennya waktu itu memang ada sekian banyak orang nih yang apa namanya, yang akan terlibat di dalam workshop gitu, tapi ternyata lebih dari itu gitu kan, dan harus ada seleksi dan sebagainya. Kita ada interview juga gitu, dan kemudian ngelihat proses teman-teman gitu selama workshop dari awal sampai akhir itu, kalau ngelihat hasil foto mereka gitu dari yang pertama kali kelas pertama sampai di akhir yang akan dipamerin ini, amazed banget sih aku, maksudnya. Iya, meskipun sesimpel mereka motretnya ngambil pakai handphone gitu, itu hasilnya oke sih sebenarnya, oke banget, malah nggak kalah sama profesional gitu, dan mereka lebih punya apa ya, karena first person story itu tadi, jadi sensitivitasnya justru kelihatan gitu. Mereka ngambil subjeknya gitu, cara motretnya itu kelihatan gitu. Oke, baik. Nih kalau ke Jonta gitu ya, gimana nih kita mengajak teman-teman untuk bersuara tentang kondisinya yang termarginalkan? Karena kan masih ada anggapan, tadi sempat ada yang tanya juga ya di penelpon pertama, bahwa anggapan normal atau tidak normal, padahal semua manusia itu kan normal gitu ya. Gimana nih? Nah, iya, menarik sekali pertanyaan tadi. Sebenarnya saya sedikit gatal juga ingin merespon, tapi ya oke, mungkin nanti di lain kesempatan. Dan terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Pertama sekali, untuk bisa bersuara itu kan sesuatu yang tidak gampang. Kadang-kadang kan tidak semua. Tadi ada Batia juga sudah menyebutkan istilah queer begitu. Ada istilah lain juga. Apa namanya? Kadang-kadang ketika teman-teman yang dianggap termarginalkan ini untuk bisa siap bersuara, mereka harus sudah selesai dulu dengan identitasnya, sudah selesai juga dulu dengan self stigmanya, karena masih banyak di luar sana teman-teman komunitas kita yang masih men-self stigma, masih melihat bahwa kita ini memang penyimpangan, bahwa kita ini memang ada yang salah, kita ini dosa, kita harus disembuhkan. Bahkan tidak sedikit ada banyak teman-teman yang malah merasa diri bahwa memang tidak layak di masyarakat, karena memang masyarakat yang tidak bisa menerima kita kan ya. Jadi anggapan bahwa kita ini memang tidak normal, atau yang kita ada kemudian kelompok yang lebih banyak menganggap mereka diri lebih normal. Anggapan ini yang harus diselesaikan dulu. Ketika self stigma kita sudah tidak ada lagi, kita sudah merasa diri seperti Kak Naomi tadi sudah bilang, bahwa kita tidak ada yang salah dengan identitas kita, tidak ada yang salah dengan agama kita, aliran kepercayaan kita yang kita anut, walaupun misalnya kita tidak menganut keenam agama yang diakui oleh Indonesia misalnya. Tidak ada yang salah dengan ketika kita menjadi bagian dari indigenous community, tidak ada yang salah ketika kita menjadi transpuan misalnya. Setelah itu baru kemudian, dan harapannya persepsi itu juga bisa dipahami oleh semua orang yang ada di Indonesia. Baru kemudian kita bisa mulai bersuara bahwa hey, tidak ada yang salah dengan kami begitu, bahwa baru kemudian kita bisa mulai bersuara bahwa kita ini juga punya punya tempat yang layak untuk diperlakukan sama seperti dengan kebanyakan orang yang mengaku normal begitu, atau yang kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa mereka adalah normal begitu. Padahal sebenarnya kita semua normal, tidak ada yang salah. Jadi self stigma dulu yang paling penting. Iya, self stigmanya dulu harus diselesaikan. Jadi ada fasenya juga. Baik. Nah kalau Kak Asrul nih, KBR kan mengangkat judulnya beda gitu ya, itu Love Bus, a Photography Exhibition. Ini bedanya apa nih konsep foto yang dipamerkan dari KBR dengan generasi pintar ini? Yang akan dilihat sebenarnya kalau dari pameran ini
itu foto series sih. Jadi bukan dari kan ada 10 partisipan gitu ya. Ada 10 orang yang kemarin ikut workshop dan hasilnya ini dipamerkan. Ini 10 foto series. Jadi satu foto series itu ada beberapa foto yang merangkai satu jalinan cerita gitu sih. Jadi ngelihatnya mungkin jadi lebih lengkap gitu ya. Benar-benar teman-teman diajak yang nonton gitu, yang melihat masing-masing foto seri untuk menyelami kehidupan mereka, subjek masing-masing foto ini gitu. Tujuannya ya di awal itu tadi, sesederhana mungkin awalnya kenalan aja dulu gitu. Ibaratnya ngobrol langsung sama subjek tanpa ngomong secara langsung ke orangnya, ngelihat fotonya itu tadi. Kenal gitu. dari foto yang mereka tampilkan gitu ya. Yes, gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Jonta ini kan menarik banget ya kalau menyuarakan atau membicarakan toleransi juga keberagaman melalui foto. Tadi si Asrul juga sempat jelasin. Nah, sejauh ini upaya apa yang pas untuk menguatkan keberagaman, kemudian toleransi dan juga anti diskriminasi? Pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya kalau ditanya upaya apa yang pas untuk menyuarakan keberagaman, saya boleh bilang tidak ada satu formula khusus untuk bisa bagaimana kita sebaiknya menyuarakan suara yang pas atau channel-channel yang pas untuk bisa menyuarakan isu-isu keberagaman atau bagaimana suara-suara teman-teman termarginalkan itu bisa tersalurkan dengan baik. Diharapkan ada kreativitas kita sebenarnya, termasuk juga salah satunya adalah dengan memamerkan foto, kemudian ada banyak hal lain juga yang kita sudah lakukan, misalnya bagaimana kan dari sejak tahun 2016 misalnya, atau media yang tidak teredukasi misalnya dalam penggunaan bagaimana mereka mengcover isu teman-teman masyarakat adat, teman-teman agama minoritas atau aliran kepercayaan, kemudian bagaimana kita menggunakan diksi yang tepat ketika kita berbicara tentang komunitas difabel misalnya atau orang-orang yang disability, baru kemudian bagaimana kita menggunakan bahasa yang tepat ketika kita ingin memberitakan teman-teman transpuan misalnya atau teman-teman ragam gender dan seksualitas yang lain. Dan jadi pertama kita ada caranya sebenarnya seperti untuk mendidik masyarakat lewat pameran foto, menampilkan langsung bagaimana realitas kehidupan mereka, kemudian mendidik jurnalis supaya jadi lebih baik ketika mereka ingin meliput, diksinya juga lebih baik. Kemudian juga kita mendekati teman-teman LBH misalnya, lawyers yang mengadvokasi kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan teman-teman termarginalkan ini, karena kadang-kadang belum tentu ketika kita bilang bahwa kita adalah seorang lawyer, kita itu sangat sensitif dengan isu-isu komunitas termarginalkan. Nah, teman-teman ini juga harus diberikan edukasi, diberikan informasi yang benar supaya lepas dari norma-norma yang seperti tadi disebutkan, misalnya normal dan tidak normal. Saya pernah dengar cerita dari teman-teman transpuan di Aceh ketika mereka mendapatkan persekusi, dia bilang lawyersnya bilang begini, kamu sih udah tahu laki-laki, kenapa harus pakai pakaian perempuan, pakai baju laki-laki lah, kan lahirnya laki-laki. Nah, masa seperti itu begitu kan? Seharusnya kalau lawyersnya tadi sudah teredukasi dan sudah terpapar dengan informasi yang lebih baik, pasti dia akan lebih sensitif ketika misalnya berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti ini begitu. Jadi harapan kita adalah bagaimana kita mengedukasi sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin stakeholders, baik itu dari lawyers, media, kemudian psikologi, well-being, ketika misalnya teman-teman ini kan banyak sekali yang mengalami dilema ya tentang identitasnya dan mengalami mental health yang sangat tidak baik, dan mereka datang ke psikologi misalnya, ke psikolog atau misalnya ke psikiatrik. Kemudian kalau kita datang ke psikolog yang tidak progresif, yang tidak paham dengan isu yang dihadapi oleh masyarakat, yang dihadapi oleh komunitas ini, kan bukan jadi makin lebih baik, malah jadi makin lebih buruk begitu kan. Ya, jadi ada banyak sih sebenarnya termasuk juga kita mencoba memperlengkapi teman-teman komunitas queer, meminjam kata yang diambil oleh teman kita Batia tadi, bagaimana mereka bisa menerima diri mereka yang identitas mereka yang berbeda, kemudian supaya mereka bisa bersuara
di tengah umum, memberikan kotak-kotak baru. Jadi kalau masyarakat kita hanya melihat 2 kotak misalnya, nah kadang-kadang seperti yang meminjam kata Mbak Giani tadi, bilang ada skala dan niskala begitu. Itu benar sekali. Jadi ada orang-orang yang ternyata tidak bisa masuk ke kotak-kotak yang disediakan oleh konstruksi sosial begitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya ada tapi tidak ada karena kita tidak bisa masuk ke dalam kotak-kotak yang disediakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana teman-teman termarginalkan ini bisa berusaha memunculkan kotak-kotak baru supaya kita bisa menciptakan berkontribusi kepada masyarakat yang inklusif, bahwa setiap orang itu bisa punya kotak-kotaknya masing-masing tanpa harus memaksakan diri untuk memenuhi kotak-kotak yang sudah terstruktur oleh masyarakat yang hanya terbatas begitu. Oke, baik.